Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut saya akan paparkan perubahan-perubahan yang terjadi selama masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, perubahan lingkungan fisik. Dalam perubahan lingkungan fisik ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Yang pertama yang saya jelaskan, pembangunan infrastruktur. Jepang membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk mendukung kepentingan militer dan ekonomi mereka. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia seperti minyak, karet, dan bahan tambang untuk menunjukkan keperluan perang mereka. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Aktivitas ekonomi dan militer Jepang berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran. Yang berikut, dampak pada sektor pertanian. Dampak pada sektor pertanian ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, perubahan pola tanam. Yang kedua, kelangkaan pangan. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Dan yang terakhir, kerusakan lahan. Yang pertama, perubahan pola tanam. Jepang memaksa petani untuk menanam komoditas yang dibutuhkan untuk kepentingan perang seperti tebu dan padi. Yang kedua, kelangkaan perang. Kebijakan Jepang menyebabkan kekurangan pangan dan kelaparan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Sistem tanam paksa dan eksploitasi berlebihan menurunkan produktivitas pertanian Indonesia. Dan yang terakhir, kerusakan lahan. Penggunaan lahan secara intensif tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan kerusakan lahan. Dan yang berikut, dampak pada sektor industri. Dampak pada sektor industri ini terdapat 3 aspek juga. Yang pertama, penguasaan industri. Yang kedua, ahli teknologi. Dan yang ketiga, pembangunan industri baru. Yang pertama, penguasaan industri. Jepang mengambil alih kepemilikan dan kontrol atas berbagai industri strategis, termasuk pertambangan, perkebunan, dan manufaktur. Dan yang kedua, ahli teknologi. Untuk mendukung kepentingan Jepang, Jepang mentransfer teknologi dan keahlian pada tenaga kerja ke Indonesia. Yang berikut, pembangunan industri baru. Jepang membangun berbagai industri baru seperti industri senjata dan pesawat terbang untuk kepentingan militer Jepang. Yang berikut, dampak pada infrastruktur. Dalam dampak pembangunan infrastruktur ini terdapat 3 aspek juga. Yang pertama, pembangunan transportasi. Yang kedua, rehabilitas fasilitas. Yang ketiga, kerusakan akibat perang. Yang pertama, pembangunan transportasi. Jepang membangun jaringan transportasi seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk mendukung mobilitas militer di logistik. Yang kedua, rehabilitas fasilitas. Jepang melakukan rehabilitas dan perbaikan terhadap fasilitas umum yang rusak seperti listrik dan telekomunikasi. Yang berikut, kerusakan akibat perang. Perang dan serangan sekutu menyebabkan kerusakan parah pada bagian infrastruktur di Indonesia. Yang berikut, dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam dampak kehidupan sosial masyarakat ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, perubahan pola hidup. Yang kedua, pelanggaran hak asasi. Dan yang ketiga, pembentukan organisasi baru. Dan yang keempat, timbulnya nasionalisme. Yang pertama, perubahan pola hidup. Masyarakat harus menyesuaikan pola hidup mereka dengan aturan dan kebutuhan Jepang, seperti wajib kerja paksa. Yang kedua, perdagangan hak asasi. Jepang melakukan tindak diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pendudukan Indonesia. Yang ketiga, pembentukan organisasi baru. Jepang membentuk organisasi-organisasi baru untuk mencari dukungan dan partisipasi masyarakat seperti Putra dan Peta. Yang terakhir, timbulnya nasionalisme. Perlakuan Jepang yang buruk membubuhkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk mereka di kalangan masyarakat. Yang berikut, warisan dan pelajaran dari pendudukan Jepang. Yang pertama, ketahanan masyarakat. Dalam masyarakat, Indonesia menunjukkan ketahanan dan realisasi dalam menghadapi masa-masa sulit selama pendudukan Jepang. Dan yang kedua, semangat nasionalisme.
Perlakuan Jepang yang buruk memperkuat semangat nasionalisme dan keinginan untuk mereka di kalangan masyarakat, seperti yang saya sudah jelaskan di dampak pada kehidupan sosial masyarakat di bagian 4 atau di bagian terakhir. Yang berikut, pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang dibangun Jepang seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan masih dimanfaatkan hingga saat ini. Oke teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, pendudukan Jepang Indonesia memberikan warisan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Masyarakat menunjukkan ketahanan dan semangat nasionalisme yang kuat, serta memetik manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jepang. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi Indonesia untuk bangkit dan mewujudkan kemerdekaan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.